Dari tadi asar, nggak ada yang beli satupun. Apa karena emak udah tua? Apa karena tempat emak jelek? Padahal emak butuh biaya buat beli obat kaki emak yang linu. Tega banget orang-orang. Nggak apa-apa. Mungkin emang nasib emak hari ini begini. Dari asar tadi, orang-orang cuma lewat, lirik sebentar, terus pergi. Kayaknya emang jualan emak nggak pantas masuk ke perut orang-orang kota yang bersih ya. Padahal emak udah cuci tangan bersih-bersih, nak. Emak cuma pengen cari uang halal buat tebus obat kaki emak yang udah bengkak ini. Tadi ada anak muda lewat, emak tanyain, "Nak, beli dagangan emak?" Dia malah tutup hidung. Sehina itukah emak di mata kalian? Emak emang bau matahari, emak emang udah bau tanah, tapi emak bukan pengemis. Emak cuma jualan, emak cuma mau untung sedikit banget buat beli nasi bungkus 1 bagi 2 sama kucing emak di rumah. Kalian yang punya uang banyak, yang motornya bagus-bagus, mungkin 1.000 2.000 nggak ada artinya. Tapi buat emak, itu nyawa, nak. Ya sudah, nggak apa-apa. Emak nggak maksa. Kalau emang emak harus tidur di pinggir jalan karena nggak bisa bayar kontrakan dan kaki emak makin parah, ya sudah, emak ikhlas. Mungkin dunia emang udah nggak ada tempat lagi buat orang tua kayak emak. Emak doakan kalian sehat selalu ya, biar nggak ngerasain linu kaki kayak emak begini. Biar kalian nggak ngerasain lapar yang perih kayak yang emak rasa sekarang. Doakan emak kuat ya, nak. Kalau besok emak nggak jualan lagi, berarti emak udah nggak kuat bangun. Lihat deh, masuk FYP gue nih. Kasian banget nenek ini. Dagangannya nggak laku sampai layu gitu. Mana katanya buat beli obat kaki linu. Besok kita samperin, kita borong semua. Siapa tahu kalau masuk konten gue, dagangan si nenek jadi viral dan laku terus. Pokoknya no konten, no party. Maksudnya mari kita berbagi. Oke guys, sekarang gue udah di lokasi Mak Wati. Mana ya lapaknya? Nah, itu dia. Loh, kok kosong? Orangnya lagi nggak ada ya guys? Padahal gue udah bawa duit gepokan nih buat borong. Aduh, Gusti, lapar pisan. Mana nggak ada yang beli dari asar. Waduh, lu denger nggak men? Kok ada suaranya doang tapi orangnya nggak ada? Jadi merinding gue. Jangan-jangan ini pasar gaib. Aduh guys, kayaknya kita salah jam. Mending kita balik aja yuk. Aura-auranya horor nih. Siapa yang mau balik? Jadi borong nggak? Ya iyalah, emak dari tadi duduk di sini nungguin pembeli sampai jamuran. Lu kira Mak Wati setan? Astagfirullah. Mak Wati? Mak Wati dari tadi di situ? Aduh, maaf. Tadi ketutupan etalase gorengan yang tinggi ini. Oke, jangan marah-marah. Hari ini rezeki nomplok. Saya borong semua. Kameramen, on camera. Kita tunjukin dunia masih ada orang baik. Dan nenek yang nggak nampak. Mak, jangan nangis lagi. Hari ini saya borong semua takjil Ma. Kita bagiin gratis ke warga di depan pos ronda. Kameramen, on camera. Kita tunjukin dunia masih ada orang baik. Aduh, Nak Kevin, makasih ya, Nak. Emak doain rezekinya lancar. Ini semua emak bungkusin. Emak kasih bonus sambal spesial resep rahasia emak.
Jadi gini Pak, ini semua mau saya bagikan ke warga sekalian atau siapapun yang mau. Karena ini hasil borong dagangan yang menurut saya kurang laku. Hitung-hitung saya bantu pelaris Mak Wati, daripada mubazir nggak ada yang beli kan. Lagian konten saya kan temanya borong berkah. Jadi biar warga juga ngerasain mewahnya gorengan legend ini secara cuma-cuma. Makan yang banyak ya semuanya, jangan sungkan. Wah, gila. Ini baru namanya influencer idola. Sering-sering ya, Vin ya. Tak doain follower sampai nembus 1 miliar. Gorengannya emang agak bau solar dikit, sama teksturnya mirip ban serep. Tapi namanya gratis mah, sikat aja lah. Two hours later. Aduh, Pak RT, nyesel saya mauan dikasih gorengan gratisan sama food vlogger tadi. Perut saya langsung melilit parah begini. Ini gorengan isinya apa sih? Kayak bom waktu. Baru makan sebentar langsung meledak di dalam. Rasanya panas banget di usus. Nggak kuat saya. Sama Cop, gue juga sama. Ini lutut gue udah mau copot gara-gara bolak-balik ke WC 5 kali. Si Kevin itu niatnya sedekah makanan apa mau bikin satu RT pensiun dini? Dia mau gantiin posisi gue jadi RT lewat jalur diare apa gimana? Mawati, lihat ini gorengan apa aspal jalanan? Warga satu RT diare berjamaah Mawati. Tanggung jawab gak? Heh, Kevin, lu borong jam berapa tadi? Jam 4 sore kan? Sekarang jam berapa? Jam 8 malam. Ya basi lah. Gorengan itu takdirnya dimakan anget-anget, bukan dipajang buat konten lu sampai jamuran. Loh, gak logis. Baru 4 jam masa langsung bikin orang tipes? Ini baunya aja udah kayak oli samping. Jujur deh, Mak Wati pakai minyak goreng bekas berapa tahun? Ini udah hitam legam begini. Hitam itu tandanya meresap bumbunya, Kevin. Lu anak kota mana paham seni menggoreng? Ini minyak rempah. Tiap tetesnya ada doa anak yatim yang saya kasih makan dari hasil jualan ini. Lu mau menghina doa saya? Iya juga sih. Mak Wati kan emang sering nyumbang ke musola. Mas Kevin jangan asal nuduh minyak oli dong. Bukannya nuduh Pak, tapi kenyataannya perut orang-orang melilit. Logikanya gini, kalau makanan bersih nggak mungkin bikin muntah bermasal. Saya punya bukti rekaman Ucop lagi ngeringkuk di lantai pos ronda. Astagfirullah, Gusti. Lihat warga, lihat. Anak muda zaman sekarang bawa-bawa kamera cuma buat nindas nenek-nenek. Lu tahu nggak kenapa mereka sakit perut? Karena mereka kaget. Perut kayak kita ini biasa makan tempe tipis. Tiba-tiba lu kasih gorengan premium borongan. Ya ususnya kaget. Shock, tahu nggak lu? Mewah apanya? Ini bakwannya aja kalau dilempar ke kaca, kacanya yang pecah. Keras banget Mawati. Ini bukan makanan, ini senjata tajam. Itu namanya crunchy. Lu aja yang giginya manja karena biasa makan bubur bayi. Warga, coba jujur. Selama ini saya jualan, apa ada yang mati? Nggak ada kan? Tapi Mak, emang tadi sore saya makan satu, langsung berasa ada naga berantem di lambung saya. Nah, denger itu. Warga juga ngerasa, lu curang kan? Ngaku aja, ini gorengan sisa kemarin yang digoreng ulang pakai plastik biar awet. Fitnah, ini fitnah keji. Lu sengaja kan naruh obat pencahar pas di jalan tadi, biar konten lu laku, biar lu kelihatan jadi pahlawan yang menyelamatkan warga dari nenek jahat. Tega banget lu, Vin. Saya ini cuma cari sesuap nasi buat beli koyok kaki. Huhuhu. Wah, bener juga. Bisa jadi itu trik kamera. Influencer kan suka bikin drama settingan biar viral. Kok jadi gue? Gue yang rugi duit, gue yang dihujat netizen, sekarang gue dituduh ngerakunin. Logika dari mana?
Gue bayar cash, Mawati. Nggak ada influencer mau rugi 2 kali. Lu mau bukti logika? Nih, kalau emang gorengan saya beracun, kenapa saya masih hidup? Saya tiap hari makan ini. Lu aja yang auranya negatif, makanya makanannya jadi bereaksi sama usus lu yang penuh dosa. Nggak nyambung, Mawati. Aura nggak ada hubungannya sama bakteri salmonella. Kita ke laboratorium aja, ayo. Kita cek ini gorengan kandungannya apa. Laboratorium? Lu mau jadiin saya bahan percobaan? Tolong, saya mau diculik sama anak muda ini. Kasian nasib orang tua kayak saya cuma dijadiin bahan konten supaya viral. Kasian banget nasib emak sekarang. Buset, itu minyak goreng apa kuah aspal? Hitam bener. Permisi Cing, mau lewat ya? Eits, jalannya liatin apa, Mas? Iya, maaf Mbak, saya kurang fokus. Santai. Lu temennya si Kevin konten creator itu ya? Yang tadi bagi-bagi gorengan di pos ronda? Bukan Mbak, saya cuma warga sini. Tadi cuma lihat Mas Kevin pas lagi syuting bagi-bagi makanan itu. Nama saya Bima, Bima Arya Setia. Bima? Nama lu gagah amat kayak pahlawan. Tapi orangnya kalem gini. Gue panggil aja ya, biar nggak pasaran di pasar ini. Arya. Iya boleh, terserah Mbak aja. Kenalin, gue Nina, ojol sini. Sini deh Kak, lihat itu. Si Wati lagi eksperimen kimia di dapur gorengannya. Itu plastik es lilin dimasukin utuh-utuh ke minyak panas, biar garingnya awet. Gila nggak? Kevin itu udah kalah debat sama Wati kemarin malam. Percuma kalau cuma modal bacot. Wati itu ratu playing victim. Mending lu rekam dari sini, mumpung angle-nya pas. Astagfirullah, itu beneran plastiknya ikut meleleh Nin. Bahaya banget itu buat kesehatan warga. Pantesan Pak RT sampai pucat pasi di Jamban. Gue mau cari info ke warung sebelah. Biasanya mereka tahu Wati belanja minyak curah di mana. Iya Nin, hati-hati ya di jalan. Makasih sudah diingetin. Nina kuat banget ya tangannya, tapi tetap ramah. Arya, dia panggil aku Arya.
Nah, keluar juga loh Ratu Minyak Jelantah. Jam segini baru buang barang bukti ya? Halo Pak RT, target sudah terpantau buang limbah B3 ke selokan. Baunya, gila Pak, ini mah bukan bau dapur. Ini bau oli bekas campur keringat setan. Astagfirullah, Nin. Pantesan bae perut gue tadi bunyinya udah kayak petasan banting. Tapi dengerin dulu nih, tadi sore warga masih banyak yang belain si Wati gara-gara dia akting nangis bombay di depan Kevin. Kalau kita lapor polisi sekarang, yang ada warga malah nyangka kita nindas pedagang kecil. Terus gimana Pak? Masa kita diemin? Kasihan warga lain yang belum tepar. Ini limbahnya aja bisa bikin kecoa pingsan, apalagi manusia. Tenang bae, Nin. Kita pakai cara kampung keramat. Kalau saksi mata manusia mah emang bisa dibohongin pakai drama. Tapi kalau saksi dari alam sebelah, dia kagak bakalan berani macem-macem. Ujab, sini loh. Iya Pak RT. Duh, cepetan Pak instruksinya. Ini panggilan alam udah diubun-ubun. Lu panggil si Slamet sama Suryo. Suruh mereka bawa kain kafan properti drama horor tahun kemarin yang ada di gudang masjid. Bilang sama mereka, malam ini ada misi khusus audit syariah alam goib di dapurnya si Wati. Jangan lupa mukanya dipolisin pakai jelantah hitam biar makin estetik horornya. Waduh, ide Bapak jenius. Siap Pak. Selamat sama Suryo emang lagi pengen ngisengin orang. Kebetulan mereka juga dendam karena kemarin beli bakwan Mak Wati dalamnya ada karet gelangnya. Bagus Pak, saya tetap di sini buat mantau pintu belakang. Pastiin Slamet sama Suryo jangan ketawa pas acting. Kalau gagal, kita beneran dianggap gila satu RT. Beres Nin, lu jaga posisi baik. Kevin juga udah gue suruh siapin kamera night vision dari jauhan. Malam ini, si Wati bakalan ngerasain dah bagaimana rasanya digoreng sama dosanya sendiri. Nin, ini pakai powerbank aku aja. HP kamu tadi kelihatannya udah lowbat pas lagi nge-live tadi. Sayang kalau momennya keputus. Nah, ini yang gue butuhin. Thank you ya. Lu kok bisa di sini? Bukannya tadi udah balik? Tadi kepikiran aja, takutnya kamu butuh backup buat pindahin filenya kalau memori penuh. Aku udah bawa kabel datanya juga di tas. Santai aja, aku nggak bakal ganggu kok. Sip, lu jagain gang sebelah sana ya. Kalau ada warga atau anak-anak tongkrongan lewat, kasih kode. Jangan sampai operasi audit syariah ini bocor. Oke, aku jagain belakang. Kalau ada apa-apa, miss call atau kode center. Good luck ya, Nin. Bocah sombong kayak Kevin ternyata duitnya banyak juga. Besok beli skincare merek mahal biar glowing kayak artis TikTok. Biar warga makin percaya kalau saya ini nenek-nenek suci. Tuh. Bau apa ini? Kok kayak bau bakwan basi dicampur bangkai tikus? Perasaan tadi udah saya buang semua. Mak Wati. Laper, Mak.
minta gorengannya satu. Yang pakai minyak rempah tadi sore, Ma. Astagfirullah, setan, pergi kamu. Saya orang baik. Saya rajin sedekah gorengan. Mak, perut saya panas banget. Usus saya lengket kena plastik gorengan, Mak. Tanggung jawab. Atau Mak ikut saya ke lubang penggorengan abadi sekarang juga. Ampun, Bah. Ampun. Jangan bawa saya. Saya belum tobat. Saya masih pengen lihat Kevin dihujat netizen. Ngaku dulu. Pakai minyak apa tadi sore? Biar kami tenang di alam sana. Iya sayang aku. Saya pakai minyak jelantah dari bengkel depan. Saya campur pewarna kain biar gorengannya warna oranye cantik. Saya juga masukin plastik biar crispy 24 jam. Ampun, Bah. Jangan goreng saya di neraka. Oke guys, recorded. 20.000 penonton live, gue denger langsung pengakuan dosa Ratu Gorengan Aspal. Gimana, Mak? Masih mau bilang saya yang naruh racun? Loh, kok kalian? Akting Mawati bener-bener top, tapi akting Slamet sama Suryo lebih dapat chemistry-nya. Mak beneran tega ya ngeracunin warga demi skincare? Mak, kejujuran itu modal paling berkah. Ternyata bener ya, bau jelantah itu nggak bisa bohong. Aduh, panas banget Pak RT. Mana bau olinya nyengat banget lagi di muka saya. Mak, besok-besok kalau mau curang, mikir-mikir dulu ya. Kasian yang jadi pocongnya. Mak, tenang aja ya, Mak. Saya punya solusinya. Nah, ini baru bener. Garingnya alami, nggak ada bau oli samping. Usus saya berasa dimanjain, bukan di demo. Halah, Cop. Kemarin pas perut melilit aja, kamu nangis sambil gulung-gulung. Sekarang dikasih yang enak dikit, langsung lupa. Biarin apa, Mi? Namanya juga lidah butuh kompensasi. Lagian, ini gorengannya beda. Ada aura-aura kejujurannya. Enak tenan. Iya, Cop. Ini hasil racikan gotong royong Darmi sama Nina. Bahan-bahannya dicek langsung sama Mak Ija. Dari tepung sampai minyaknya dicium satu-satu. Ya harus teliti betul, Pak RT. Tadi aja saya cek minyaknya. Kalau sampai ada plastik dikit, saya ulek gitu pedagangnya barang sambal kacang. Kita ini warga, bukan pembuangan limbah. Bener itu Mak Ija. Mending minum jamu saya daripada makan gorengan solar Siwati. Nih Cop, minum jamu biar sisa racun di perut kamu luntur. Waduh, habis makan surga kok disuruh minum neraka, Mi. Pahit bener ini. Pahit itu obat. Yang manis mah cuma janji-janji influencer kayak si Kevin tuh. Waduh, kena lagi gue. Oke guys, ini dia kearifan lokal Kampung Kramat. Pedagang jamunya lebih galak daripada netizen. Oke guys, lihat nih real konten berbagi. Tanpa drama, tanpa minyak aspal. Ingat ya, kalau mau borong, lihat dulu orangnya. Jangan lihat sedihnya doang. Kayak pelajaran dari Ratu Jelantah kemarin. Bener, Vin. Viral itu sementara, tapi perut warga itu selamanya. Lu juga
Jangan cuma haus konten. Riset dikit kek sebelum borong. Mau nyobain nggak? Tadi aku coba bikin sendiri di rumah. Isinya cuma buah asli sama gula asli kok. Wah, lu bikin sendiri, Arya? Hebat lu, tampilannya estetik banget. Lebih seger dari es campur di mall. Seger baner, manisnya pas, nggak bikin tenggorokan seret. Syukurlah, aku tadi takut kemanisan. Nin, lu manggil siapa tadi? Arya. Arya siapa? Ya ini Pak, Arya Bima ini. Jangan ganti-ganti nama orang lu, Nin. Mau lu selamatin nama Bima biar nggak kena ujat gara-gara kasus gorengan kemarin. Iya deh Pak, sama aja kali. Saya cuma panggil nama tengahnya doang biar beda. Sama aja itu bikin warga bingung. Orang sekampung tahunya dia si Bima, kamu malah manggil Arya. Berasa lagi nonton sinetron kita nih. Iya Bang Ucop, saya panggil Bima lagi deh. Cerewet semua dah. Aduh, Gusti, licin banget ini lumut. Mending goreng bakwan daripada ngosok jamban. Gimana, Mak? Udah bersih belum? Jangan lupa itu pojokannya disikat, biar malaikatnya seneng pas mau audit amal Mak. Hati-hati, jangan sampai sikatnya nyangkut di sela-sela ubin ya. Itu tuh Mak, pojok-pojoknya tuh masih kotor tuh. Pergi kalian, pocong gadungan. Gara-gara kalian, saya jadi duta bersih-bersih jamban 1 bulan.